أن لا إله إلا الله. Abraham berperang, Daud berperang. Jadi ketika mereka menuntut nabi harus tidak boleh berperang, tidak punya istri banyak, tapi nabi mereka sendiri di dalam kitab mereka itu malah lebih parah. Bahkan Daud itu mengintip Batseba mandi, kemudian menghamili istri orang. Itu Nabi Daud diceritakan seperti itu. Nauzubillah, kita tidak percaya seperti itu Nabi Daud. Bahkan kita mengimani Nabi Daud adalah nabi yang menjaga dirinya, dia berpuasa. Makanya ada puasa Daud. Nah, jadi ketika mereka menuntut nabi yang terlalu ini, tidak boleh nabi itu menikah lebih dari satu, tidak boleh nabi itu berperang. Lah, nabi di kitab mereka sendiri mengerikan gitu. Itu kita gunanya belajar hal ini. Oh gitu. Oh ya Uni, mungkin terakhir dan juga mungkin salut sih sama teman-teman kayak Uni dan lain-lain. Berarti selain melihat merujuk pada yang terjemahan bahasa Indonesia, Uni juga dengan teman-teman kembalikan kitab mereka tuh dari bahasa aslinya ya Uni ya, maksudnya untuk mempresentasikannya itu ya Uni ya. Ya, karena gini, ini bahaya sebenarnya. Terminologi linguistik itu akan ada pergeseran makna, ini berbahaya. Kami sudah menemukan, saya dengan teman-teman sudah menemukan beberapa dalil. Contohnya gini, Yohanes 13 ayat 13. Di awal kamu memanggil aku guru dan tuan. Kemudian tuan berubah menjadi Tuhan. Panggil ayah bentar. Nah, jadi gitu. Kemudian ada lagi di dalam kitab Roma, itu dinyatakan pertamanya dengan jelas sekali di terjemahan baru dinyatakan bahwa dialah Tuhan, sementara di dalam terjemahan lamanya terpujilah Allah gitu. Jadi ini kan perbedaannya jauh sekali. Itu ada lagi di mana bahasa aslinya tertulis begini, ternyata terjemahannya berbeda gitu. Jadi kenapa kami menyelidiki itu ya sebagai pembuktian atas tuduhan mereka. Makanya sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau Islam tidak dituduh-tuduh macam-macam. Kami tidak gini di dalam akademi kita umat Islam, pondok pesantren, perkuliahan umat Islam, ada tidak kita belajar agama orang lain? Tidak kan? Kita tidak pernah belajar. Tapi mereka ada nggak pembelajaran tentang agama kita? Ada. Mereka ada mempelajari agama gitu ya Bu, ya Uni ya. Ya, itu ilmu perbandingan agama, maksudnya tidak secara khusus kita di dalam, misal di pondok pesantren khusus mempelajari kitab Yahudi, tidak ada. Karena saking ilmu kita, saking banyaknya ya, kita untuk bahasa Arab saja kita punya kadang 15 ilmu, cabang ilmu yang harus kita kuasai. Kita tidak punya ilmu kristologi di dalam fakultas kita, agama di dalam pondok pesantren. Tapi apakah mereka ada pembelajaran Islamologi? Ada. Dan untuk apa itu? Hanya mereka yang tahu. Jadi kenapa? Ya, kenapa kita tidak mau belajar agama mereka sementara mereka giat mempelajari agama kita? Bahkan ada dari mereka yang belajar bahasa Arab. Nah, makanya saya mengimbangi dengan apa? Dan tahukah antum, akhi, di dalam sebuah hadis itu kita dianjurkan belajar bahasa asing. Ketika salah satu seorang sahabat itu belajar bahasa asing karena apa? Dikhawatirkan ada surat-surat yang ditulis oleh orang Yahudi. Goldian, suaranya pelankan sedikit. Ada seorang Yahudi yang menulis surat, dikhawatirkan surat itu dimanipulasi, makanya sahabat membaca atau belajar bahasa asing. Ya, dan bahkan Zaid bin Sabit itu juga orang yang belajar bahasa asing. Makanya kita bukan diperintahkan ya, tapi tidak masalah kita belajar bahasa asing agar kita semakin berilmu gitu. Makanya saya nggak masalah, saya mati-matian belajar bahasa Ibrani ini untuk apa? Untuk saya akan kembalikan ilmunya kepada antum semua gitu, bukan untuk saya. Betul sih Uni, aku setuju dengan itu Uni. Kayak aku pribadi, aku bukan seorang debaters kayak Uni dan lain-lain, tapi aku sendiri ya, sekarang aku walaupun udah kuasain bahasa Inggris, tapi aku kemarin sekarang aku lagi belajar bahasa Arab, dan kemarin aku interest sama belajar bahasa Ibrani dari universitas di Yerusalem. Tapi itu bukan karena aku mau mencari-cari apa, tapi itu pure karena aku mau ilmu untuk kita berilmu gitu aja sih. Ya, luar tapi biasa Uni, sekali lagi Uni, terima kasih banyak penjelasannya, dan aku sudah tangkap 2 poin yang dapat mencerahkan aku, dan alhamdulillah. Dan aku salut sama Uni dan teman-teman. Teruslah santun siar dakwah kita, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Uni ya Uni. Sama-sama. Semoga keimanan kita semakin kuat, dikuatkan dalam iman Islam. Sehat-sehat. Assalamualaikum, salam untuk keluarganya Akhi. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.
Kenal Allah, Glenn sebagai Yesus sebagai Al-Masih dengan nabi-nabi lain yang juga adalah Musia. Gimana? Apa kelebihan Yesus sebagai Al-Masih atau sebagai Musia menurut Anda dari nabi-nabi yang Ya kelebihannya banyak. Kalau itu yang ditanya kelebihannya banyak. disebutkan? Anda belum tahu, tapi Anda sudah mengkritik Kristen. Saya pikir Anda sudah Anda tahu nggak sih karena di kritik? video TikTok Anda banyak mengkritik. Kritik Saya pikir dengan Anda sudah mengcounter, tahu. dengan mengkomparasi. Jangan terguncang dong. Kalau nggak bisa jawab jangan kayak gitu. Nyalahin kami yang berargumentasi punya dasar dan kuat. Tiba-tiba argumentasi kalian dipatahkan oleh kami. Kalian merasa terzolimi gitu loh. Ketika kalian mengkritisi agama Islam, kami menjawabnya. Nggak perlu kami serang personalnya. Tapi ketika kalian Saya bertanya tanya kepada sama kami Ibu. counter, kenapa kalian yang terguncang gitu loh. Saya mau tanya sama Ibu, Tadi Anda tanya siapa masalah yang Al-Masih. mengkritik? Siapa yang mengkritik kalian? Yang usil sama kalian karena di awal kalian bilang Kristen usil, mengkritik ini. Siapa itu orangnya? Bukankah kalian yang sering mengkritik kami? Gini loh Pak, yang usil itu lembaga kitab Anda yang usil. Siapa? Apa Ya, usilnya? Lembaga kitab Anda yang usil. Usilnya di mana? Banyak istilah-istilah Al-Quran yang diambil Pak dari Al-Quran. Apa contohnya? Rasul. Rasul. Rasul itu berasal dari bahasa apa? Ya, kalau saya tanya kepada Bapak, itu berasal dari bahasa apa Pak? Kenapa Anda tidak keberatan juga ketika dikatakan Shalom itu pun meniru kalian? Hah? Loh, apa? Shalom alaihim. Dengar dulu Pak. Tolong dengarkan saya. Shalom itu bahasa daripada keturunan Abraham. Bahasa Semitik, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Dan itu adalah haknya Bani Israel. Kristen. Kemudian Anda juga mau mengkritik Allah di Alkitab. Tunggu, jangan Begitu. panik. Oke. Kata Rasul dulu Pak. Rasul itu dari mana lembaga kitab Indonesia ambil? Halo? Ayo, Bang Zuma? suara saya nggak kedengaran ya? Udah kedengeran, Nah, itu kata Rasul itu diambil dari mana? Itu aja dulu. Ya, santai aja, jawab satu-satu ya. Oh, saya Pak. nggak Jangan tahu langsung ya. lanjut Kalau lagi loh. Nah, itu saya nggak tahu. Saya mau belajar dari Bang Juma. Itu selalu niru yang asli. Itu yang Ya. saya katakan tadi. Iya, saya mau tanya Bang Juma nih. Coba jelasin sama saya arti Rasul. Saya nggak tahu. Coba tolong dijelaskan dulu sama saya. Rasul itu adalah kata bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya. Tetapi sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kata Rasul itu tidak digunakan oleh orang Arab. Hanya ada di Lalu? dalam Al-Quran. Rasul itu dinobatkan kepada utusan Sang Pencipta alam semesta, yang kami sebut dengan Rasulullah, utusan Allah. Jadi kalau utusan bupati tidak disebut Rasul, utusan camat tidak disebut Rasul. Rasul itu hanya diberikan kepada utusan Pencipta alam semesta. Dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Iya. Dan Ya. hanya kitab Kristen Indonesia yang mengambil itu. Kristen Ya. Belanda tidak ngambil, Kristen Nggak Jepang ngambil. nggak. Iya, Ya. tidak mengambil. Kenapa? Ya. Karena Alkitab versi bahasa Indonesia tuh. Allah juga di Belanda, di Pak, Inggris itu tidak Pak. ada. Pak, Rasul itu bahasa Arab, Pak, bahasa Quran, bahasa Indonesianya kalau Banyak Bapak. Utusan, Pak. bahasa Arab, Bang Juma ya. Banyak bahasa Arab yang akhirnya dipakai di Indonesia. Iya, saya ngerti. Ya. Nah, sekarang- Lah Alkitab versi bahasa Indonesia kan jelas Rasul. menggunakan. Rasul itu adalah pangkat yang diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang yang diberi pangkat Rasul di dalam Al-Quran yang diambil oleh orang Kristen lembaga kitab Indonesia adalah kata Rasul. Jangan dibilangnya diambil orang Kristen, tapi yang diambil Alkitab Indonesia. Ya. Ya Itu ya, udah sama Bang Juma ya. Sama aja, Pak. Iya Sama kan? aja. Nah, Iya. sekarang pengertian dari rasul. Nabi di Kristen dengan rasul itu berbeda.
Saya nggak bahas, Ya. saya nggak bahas itu, Pak. Enggak, saya jelasin. Nabi pun itu ambilnya dari Al-Quran itu. Oh begitu. Iya dong. Nah ketika saya bertanya sama Anda, mana duluan ada Alkitab atau Al-Quran? Oh, Al-Quran ada di abad ke-6, abad ke-7. Kitab Anda baru ada kemarin sore. Oh begitu, Anda nggak salah. Oh iya, Anda harus tahu itu. Kitab Anda baru ada kemarin sore, Pak. Indonesia Merdeka baru ada kitab Anda. Nah, jadi kalau Nah, begini ya, gimana tuh? Kalau begini nggak sejalan otak kita ya, karena pengetahuan kita pun udah berbeda. Saya harus Dari pahamkan sejarah kepada juga Anda berbeda. supaya ini tidak menjadi fitnah. Lembaga Alkitab Indonesia kapan berdirinya, Pak? Oh saya nggak tahu, saya banyak nggak tahunya. Itu Saya aja nggak- nggak tahu. Saya tanya Bang Juma dulu. Saya tanya, saya tanya, materinya, kan ya gitu. saya tanya Bang Juma aja. Kapan itu rupanya? Apanya? Anda bicara LAI, Iya. kapan? Saya nggak tahu. Lah, Anda yang Kristen aja pegang kitabnya nggak tahu? Iya, Kenapa Anda saya yang mempertanyakan itu, kemudian saya jawab tidak tahu, Anda tertawa. Anda aja Oh, tidak tahu. Nah, Kalau saya Anda tanya Bang tidak Juma. tahu, berarti Saya mau Anda- belajar dari Bang Juma. Berarti Anda mengimani sebuah buku yang Anda tidak tahu seluk-beluknya datangnya kapan dan dari mana. Jadi Gimana tuh, Pak? konteks Padahal pemahamannya. kitab Anda itu adalah Enggak, kitab enggak, dalam sekarang kehidupan. saya tanya Bang Juma, tahun berapa LAI dibentuk? Kitabnya orang Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di tahun 1814 Masehi. Al-Quran kapan, Pak, datangnya, Pak? Abang baca Google. Ini mata Abang saya bi- menuju abang ke- abang malah bicara tertutup tentang ini, malah tertutup. Bang malah Juma tertutup. bicara tentang LAI. Saya tanya Bang Juma, LAI didirikannya kapan? LAI nanti setelah Indonesia merdeka, Pak. Baru Iya, tahun bagian itu berapa ada. Bang Juma? Saya mau belajar dari Nggak Bang perlu, Juma. nggak perlu Anda tahu. Saya cuma membantu Anda Tahun memahami. 1954 ya. Nah, Tahun 1954. Jadi Nah, Bang itu Juma tahu. manusia yang tahu. merasa dirinya pintar, nah, itu merasa tahu. mengetahui semuanya. Itu tahu. Tetapi Itu ketika tahu. kita tantang dia bertanya, kita tanya dengan pertanyaan dia tidak bisa jawab. Inilah ciri-ciri manusia Siapa yang sok bilang saya nggak pintar. bisa jawab? Dia aja Yang nggak tahu tadi apa-apa Ya. kok tadi, jawabnya Pak. itu Anda. Jadi maaf kalau saya berdebat, saya dialog di sini, tidak level saya. Ya, ketika dia banyak Kitab bicara, Anda dan banyak Belanda bertanya, diterjemahkan ke Oke. dalam bahasa Melayu. shalom. 1954 Lembaga Alkitab Indonesia itu berdiri. Sekarang duluan mana dengan Al-Quran yang ada di abad ke-6? Nangis. Udah kabur. Udah kabur. Nangis kan? Gini, Masya Allah. jadi kan Betapa- gini. Betapa indahnya Al-Quran itu ya. Sampai ditiru-tiru ya. Karena percuma kita membahas soal dalil kalau perbuatan itu nol. Karena bagi saya yang terpenting dalam hidup ini adalah perbuatan. Karena Oke. sekarang ini Sorry. Maaf. Sorry. Dari awal Uni sudah katakan saya tidak iya. mau membahas asumsi. Kalau kita berbicara nanti untuk ke apa asumsi. membahas? Ya, nggak maksudnya gini. Mohon maaf. Enggak, nanti ke dalil karena gini, karena Ya. banyak sekarang orang pintar berkata-kata, pintar menggurui tapi nol dalam praktek. Buat apa? Nol dalam perbuatan. Ya, dari Buktinya mana kita tahu perbuatan buktinya itu? banyak para pengkhotbah yang tiap hari memberikan Iya. hal-hal terbaik, tetapi ujung-ujungnya terjerat kasus. Iya, enggak maksud saya Buat begini. apa? Dari mana Nanti itu kita modus atau cuma formalitas saja? bisa saya bicara sedikit. Dari mana kita tahu berbuat baik kalau bukan dari dalil kitab suci kita? Dalil itu penting. Dalil itu kalau bagi saya kan berbeda-beda. Dalil Nah, itu yang mau saya kalau saya bahas. mau bagi saya itu lebih ke perbuatan karena memang hidup saya sudah indah lah sekarang dibanding yang dulu. Saya sudah Orang menyelesaikan segalanya semua dan- bisa berkata indah, saudaraku. Orang pengguna narkoba akan berkata hidup saya sedang indah. Orang yang sedang Masalahnya selingkuh dengan sekarang- suami orang pun dia akan mengatakan hidupku indah. LGBT pun mengatakan saya hidupku indah.
Jadi Uni mohon maaf tidak mau membahas asumsi pribadi karena kita berniat untuk edukasi bukan Iya, benar, untuk curhat-curhatan ya. Pasti ke dalil Jadi ujung-ujungnya silakan ini. ke Dan substansi begini, saja. aku Ya, pertama silakan. kali gini menanya, apakah Allah orang Islam itu sama dengan Allah kami? Dan kenapa orang Islam sering Allah. kalau misalnya kalau di sini kan lagi musim, lagi viral gitu, Muslim Kristen. Sedangkan kami yang Hindu, Konghucu, Satu saja pertanyaan Apa? biar Uni bisa tanggapi. Satu saja pertanyaan. Oke. Silakan. Apakah ini Allah- pertanyaannya. Pasti berbeda kalau itu. Karena Allah kami itu berbeda dengan Allah orang Islam. Begini aja. Kenapa kebanyakan orang Islam mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan nama Yudas Iskariot satu pun tidak ada tertera dalam Al-Quran. Kalau ada nama Yudas Iskariot tertera dalam Al-Quran, gue mualaf. Enggak, sekarang gini, Anda berbicara dengan saya tidak pernah mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Anda membawa pemahaman orang lain kepada saya. Jadi, konteksnya Anda Rata-rata Muslim bicara seperti itu. Nah, ini Kan dia Anda asumsi. juga kan buat video karena orang lain sedang berkonsumsi. Nah, aku bilang Saudaraku. itu karena rata-rata orang Muslim mengatakan Oke. bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan dalam Al-Quran, nama Yudas Iskariot satu pun tidak ada tertulis alias tereliminasi. Anda berbicara dengan saya saat ini. Kalau Anda mau berbicara dengan orang yang mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot, silakan berbicara dengan mereka. Anda sekarang sedang berbicara dengan saya. Anda Jangan membuat forum jangan seperti gini. ini. Anda kan membuat Iya. forum seperti ini. Tapi Anda nggak gini. Saya begini, silakan tanyakan tentang keyakinan saya, lalu Anda mempertanyakan pandangan orang lain kepada Ini saya saya. sedang menanyakan. Ya, Anda Karena bertanya orang tentang Muslim rata-rata Siapa? mengatakan, Siapa? Saya juga nggak mau Siapa? bakal menanyakan itu kalau orang No. Muslim tidak mau. Siapa? Tidak seperti itu. Siapa orang Muslim yang Ini mengatakan saya yang minum disalib? ini. Saya bukan minum itu loh, saya minum Aduh itu. ya ampun. Guys. Jangan kabur-kabur kemana-mana dengan saya fokus. Siapa umat Islam yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot? Siapa? Sebutkan nama. Rata-rata. Nggak usah pura-pura dalam perahu deh. Sebutkan Nggak usah nama. pura-pura. Nggak Oh usah my God. pura-pura dalam perahu. Sebutkan nama. Saya minta sebutkan Lihat nama. di Kenapa Google. sulit kalau Lihat banyak? di Google, lihat Oh di YouTube. Astagfirullah. Karena Gini ya. Anda juga kan No, karena jangan Anda paksakan juga kan- kepada saya. Jangan paksakan pandangan orang lain kepada saya. Belum tentu pandangan orang lain dengan saya itu sama. Anda pandangan orang berdiskusi itu dengan berbeda-beda. saya. Jadi kita juga harus bisa menerima pandangan orang lain Ya. karena kita ini makhluk sosial. Berbeda karakter, berbeda pandangan. Berarti kita harus bisa. Contohnya ada orang gila, kita harus bisa beradaptasi sama orang gila. Ada orang pintar, kita harus bisa beradaptasi sama orang pintar. Ada orang bego, kita juga harus bisa beradaptasi dengan orang bego. Jangan egois. Poinnya apa ini? Ya saya bertanya. Poinnya apa? Iya, pertanyaan Anda poinnya- apa? biar lebih kita itu jangan sok suci. Itu. Yang sok suci siapa? Yang sok suci siapa? Yang merasa saja. Ya, Saya sebutkan tidak mau nama. nyebut nama. Yang merasa. Karena saya melihat banyak orang yang Kalau sok suci, kemudian terjerat dalam menasehati kasus. jangan sok suci, jangan berbuat ini. Orang Contoh. ateis pun bisa berkata Contoh. seperti itu. Contoh kenapa? Contoh kan rata-rata biasanya kalau orang mualaf langsung dijadikan Oh panutan my kan, God. langsung dijadikan ustadz ya kan. Contoh. Ini siapa? Siapa itu? Siapa itu? Yang menjadikan mu'alaf langsung jadi panutan. Anda sedang Banyak. bicara dengan Jangan saya. pura-pura dalam perahu, jangan pura-pura tidak tahu, Mbak. Contoh. Apa hubungannya pura-pura dalam perahu dengan saya? Siapa sih si Wahyu Hakloni? Siapa sih? Oh my God. Siapa sih? Apa kaitan wahyu yang Anda sebutkan tadi dengan saya? Anda bicara dengan saya Ini saat ini, berbincang. Bambang. Kita membahas pribadi ibu atau membahas gimana sih? Masa aku membahas pribadi ibu? Saya membahas dalil di sini, bukan membahas pribadi. Yang Anda bawa dari tadi adalah paham dari orang-orang. Hal sepele saja Anda tidak bisa. Silakan bicara, Hal lanjutkan. sepele Saya saja juga- Anda tidak bisa langsung ke dalil, sedangkan dalil belum tentu Anda bisa bertanggungjawabkan. Hal sepele saja nih loh, hal yang benar-benar Hal kita sepele lakukan di saja. dunia nyata. Anda belum paham, sedangkan dalil belum bisa Anda Saya ini pintar pertanggungjawabkan. sebenarnya. Guys, bisa Cuman ya kepintaran Anda pintar. itu- Ya, Anda pintar Cuman sekali, kepintaran luar itu biasa. tidak penting. Langsung ku ini kan. Ada, aku slow gitu.
Aku Enggak, hanya Anda luar manage biasa. orang yang merasa dirinya paling pintar, yang merasanya dirinya berilmu tapi nol dalam praktek, nol dalam perbuatan. Saya mau ngetes dulu di bagian asumsi dulu, di bagian yang kita lakukan sehari-hari. Apa di bagian sehari-hari yang Apakah kita Anda sudah melakukan apa? apa yang telah gini ya, apakah kita sudah melakukan, contohnya kita sudah melakukan perbuatan baik di dunia ini sehingga kita merasa Anda bertanya kita tentang orang siapa? sosmed itu merasa sok suci, No, Anda merasa bertanya diri tentang benar. siapa? Anda bertanya tentang siapa? Contoh, Yang Anda maksud apakah kita sudah melakukan? Anda bertanya tentang siapa? contoh ibu lah dulu. Mhm. Sebenarnya bukan cuma ibu, banyak. Oh, jangan curhat di sini. Ini bukan Mama Dede ya. Iya. Saya seorang muslimah yang membuka room. Kan ibu hanya mengundang-undang mana orang Kristen, giliran orang naik Kristen. Iya. Gimana sih? Saya minta bertanyalah tentang agama saya. Jangan. Anda membutuhkan seorang Kristen naik ke live ini. Tidak, saya tidak pernah membutuhkan siapapun untuk naik kelas ini. Tapi kalian dari kalau ada yang Iya. nonis naik, kalau Oh ada my yang God. nonis naik. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menjalani ibadah saya, karena saya menjalani Kita bukan ibadah siapa juga berdasarkan yang mau kitab menjalani suci ibadah saya. agamaku. Oh my Jangan God. cuma formalitas dong. Apa? Anda bicara apa ini? Anda kenapa? Anda minum apa barusan? Kita tidak membicarakan ibadahmu. Kamu tadi bicara seperti itu kan? Saya membuka room, silakan bertanya tentang Islam. Saya tidak mau curhat ke sini. Silakan bertanya Ya. tentang Islam. Itu maksud saya. Silakan bertanya. Islam kami. Ibu karena nggak bisa menjawab, ibu berliku-liku. Apa? Pertanyaan Anda apa? Karena ujung-ujungnya ibu siapa yang bilang Oh my seperti God. itu? Iya, karena ini Anda berbicara pertanyaan tentang saya. pandangan orang Kembali lain. ke laptop. Banyak orang Islam mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Siapa Sedangkan yang nama menyebutkan? Yudas Iskariot satu pun tidak ada tertera dalam Al-Quran. Kalau ada gue malah. Ya, siapa yang menyebutkan yang disalib di dalam Al-Quran adalah Yudas Iskariot? Jangan tertawa. Oh, berarti ibu nggak bisa jawab. Oke, kalau begitu gini jawabannya. Allah orang Islam sama Ya. nggak sama Allah kami? Allah kalian, apa arti Allah? Apa arti Allah? Ibu yang mengatakan aku ingin bertanya tentang agamamu. Setelah saya bertanya, Anda Sebelum bertanya balik. kamu bertanya, saya harus pastikan bahwa Anda kamu yang paham ingin dengan bertanya, pertanyaanmu. giliran ditanya, jawab dulu pertanyaan saya. Saya menyembah kepada Allah. Tunggu, diam. Saya menyembah kepada Allah yang tidak bisa dideskripsikan. Dan saya bertanya kepada Anda, Allah di dalam Islam adalah proper name Tuhannya umat Islam. Sekarang saya bertanya, apa makna Allah yang Anda ketahui? Karena Anda bertanya, Allah Anda dengan Allah saya beda. Kami tidak mengenal kata Allah. Kami mengenal kata ilah dan makanya aku tanya Allah. tadi. Makanya aku tanya, jawab dulu pertanyaanku. Apakah orang Islam Allah kalau orang Islam kan saya tidak juga mengenal Allah. Kami itu Allah. Apakah, maaf ya, saya menyebut Allah saja tidak Allah. Apakah Allah orang Islam? Ya. Allah lah, oke. Apakah Allah orang Islam itu sama dengan Allah orang Kristen? Apa makna Allah yang Anda pahami? Nah, kenapa bertele-tele hanya menjawab sama atau tidak saja? Nanti kita kembangkan pertanyaannya. Apa ini? Saya bertanya, apa makna Allah yang Anda pahami? Jangan-jangan Anda tidak paham, lalu Anda bertanya kepada saya. Nanti kita kembangkan pertanyaannya, jawab dulu. Ini kita sedang kembangkan. Apakah Allah yang kalian sembah itu sama dengan Allah kami? Saya bertanya, Allah itu maknanya apa di pemahaman Anda? Udahlah. Tidak, bilang aja Anda itu nol. Hanya pintar berkata-kata, dari Google semua kata-kata itu bisa didapatkan. Saya tidak peduli Dalam itu tanggapan aja. Anda. Ini kita transparan, low face to face. Kenapa Saya Anda tidak mau tanya, menjawab? Anda tidak mengerti kata Kalau Allah. Saya hanya tanya buat video, Allah. Kalau hanya buat video konten di YouTube, dibaca dulu Google, dihafal terus buat konten, siapa sih yang nggak bisa biar merasa pintar? Ini kita Saya tanya. Ayo berani nggak? Saya tanya dulu. Apakah Anda mengerti dengan yang Anda tanyakan itu? Allah apa artinya di dalam pemahaman Anda? Itu simpel sekali. Makanya aku tanya dulu ini. Oke, saya jawab, Tuhan kami. Diam dulu. Kalau begini saya tidak bisa diskusi dengan orang yang tantrum seperti Anda ini. Anda sangat tantrum, saya tidak tahu roh apa yang merasuki Anda. Allah di dalam perspektif Islam adalah proper name. Anda mengerti dengan proper name? Anda paham tidak arti proper name? Tidak. Oke, proper name. Oke, saya jelaskan. Bisa diam dulu ya? Bisa? Allah
itu adalah proper name atau nama dari sembahan umat Islam. Bacaannya bukan Allah, tapi Allah karena ada dua L-nya. Orang juga tahu itu. Bisa Aku gini, kita bisa diskusi. aku tahu Kita itu bisa semua. Kalau Anda tahu dari tadi Anda tidak menjawab apapun. Apa Allah di dalam perspektif Kristen? Tuhan kami itu aja dulu pertanyaannya. Menjawab Jelas kita berbeda. Kami menyembah Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan. Tuhan Anda adalah Yesus. Saya tanya Allah. Anda Lalu? sudah mengatakan bahwa Tuhan kita itu berbeda. Nah, Ya. ya oke, Maksud sudah saya berbeda. Allah Nah, yang guys, jadi kalian ataupun mungkin kalian sudah pro ke dia terserah, tapi ibu ini sudah mengatakan bahwa Tuhanku sama Tuhannya adalah berbeda. Oh iya jelas beda. Jadi kalau Saya tidak menyembah Yesus. Berbeda. Tuhan saya tidak ada Karena tiga. Allah kami itu- Tuhan saya satu. Karena Allah kami itu bukan hanya Tuhan untuk orang Arab, bukan. Buat kami itu mendunia. Di mana Berbeda. dalilnya Tuhan kami untuk orang Arab? Coba saya minta. Ini adalah ini sudah oh no. Ini sudah serangan ya. Ini sudah serangan, sudah sebuah pernyataan bahwa Tuhan kami bukan untuk Tuhan Arab. Silakan tunjukkan dalilnya. Saya minta dalil di mana Allah hanya untuk orang Arab. Kan aku bilang itu aku nggak Oh, mau Anda itu fitnah. dalil. Berarti Anda fitnah. Saya kan mengatakan Tuhan kalian untuk orang Arab, kan saya tidak mengatakan. Jilat udah sendiri. Saya bertanya kepada Anda. Makanya Saya bertanya. kecuali saya bilang Tuhan kalian itu hanya untuk orang Arab. Kecuali saya bilang seperti itu baru. Oh my Saya God. juga pintar. Iya, Anda jadi pintar. gini, Saya tidak jadi gini, tidak mengatakan Anda Anda sudah bodoh. mengatakan, tunggu dulu ya, Saking iPhone pintarnya. Tunggu. Iya, Tuhan kita berbeda. Saya menyembah Tuhan yang tidak mati. Saya menyembah Tuhan yang kekal. Oh, Saya menyembah juga Tuhan tidak yang menyembah- tidak pernah saya juga tidak mati. menyembah. Saya juga tidak menyembah Tuhan angin. Mana Tuhan di dalam Al-Quran? Tuhan itu angin. Kan berbeda agama kita. Ngapain aku bahas agamamu? Sedangkan agama kita berbeda. Saya punya keyakinan Jadi untuk sendiri. Anda masuk ke sini untuk apa? Anda masuk ke sini untuk Ya. apa? Untuk Karena tantrum, Anda- untuk karena mempertontonkan Anda tadi bilang ketantruman Anda. begini, saya mau orang Islam, ada orang non Islam, non Kristen masuk itu. Kenapa kan saya nanya? Dan memang video Anda rata-rata memang Ya. gak usah munafik, Bu. Rata-rata memang videomu seperti itu. Gak Apa- usah bilang apa arti ngapain Anda munafik? masuk ke sini. Ngapain Anda masuk ke Apa sini? arti Gak munafik? usah. Oke. Anda paham arti munafik? Silakan Gak usah jelaskan. munafik. Ya, arti Udah. munafik apa? Anda pura-pura tidak tahu. Anda bilang No. begini. Saya tanya, apakah setiap apa yang Anda katakan? berbau, Hmm. sedangkan video Anda semuanya berbau tentang agama-agama orang lain. Ketika saya masuk ke sini, Anda mengatakan untuk apa Anda masuk ke sini? Tadi Anda katakan begini, sekarang gini ya. Anda kan mengatakan saya tidak mau tahu dengan ajaran Anda. Anda kenapa Makanya ini? banyak sekarang ini pintar berkata-kata, pintar berduri, tapi nol dalam praktek dan perbuatan. Apa Bagi yang nol saya dalam di dunia praktek? ini perbuatan yang terutama membantu orang berbuat baik, bersedekah. Oke. Nah, jangan oke. cuma pintar berkata-kata, tetapi nol dalam perbuatan. Hanya membahas-bahas agama. Jangan Ya, membicarakan sampai diri kita sendiri, lupa, Mas. Sampai kita lupa Um, untuk berbuat baik di dunia nyata. Anda mau khotbah? Saya ingin mengkhotbahi orang yang otaknya keras. Siapa yang otaknya keras di sini? Anda mau dikhotbah nggak? Anda Saya mau bukan nggak dapat Kristen siraman yang rohani? butuh khotbah Anda. Saya bukan Ya udah. Kristen. Kan ada yang Anda masuk ke mengatakan sini khotbah. ngapain? Ya, Anda di paham sini arti ngapain? munafik nggak? Satu saja. Anda paham arti munafik? Paham? Anda paham apa? Coba jelaskan kepada saya apa arti munafik. Contoh gini, aku yang contohnya, aku nggak makan daging babi, padahal makan. Itulah contohnya. Saya Aku nggak bertanya, suka cewek- aku nggak suka cewek seksi. apa yang Aku nggak dimaksud dengan munafik? Jangan berbicara tapi Ibu, tidak kita mengerti yang dengan apa yang praktek-prakteknya dibicarakan. saja, nggak usah secara kita yang praktek-prakteknya saja, nggak usah secara tulis-tulisan. Anda Prakteknya menyamin saja. bahwa Anda ini sudah baik? Hah? Anda menyamin Saya tidak bahwa akan Anda mau ini sudah mengatakan baik? sama orang lain bahwa saya ini baik. Saya tidak mau mengatakan. Oke, Anda saya turunkan karena dari tadi saya ini tidak cuma ngerti Anda saya. tantrum kenapa. Saya rasa mungkin Anda salah minum ya. Saya yang tahu, bukan orang Jadi lain. Magdalena Jadi mungkin mereka minumlah itu